Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kembali kita bersama, masih dipilih oleh Allah dari hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, ibadah sholat subuh berjamaah di salah satu tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah-rumah Allah, satu tempat yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana pernyataan Nabi, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai dari seluruh apa yang ada di hamparan muka bumi ini adalah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid ataupun musholla, ini tempat yang paling Allah cintai dari seluruh apapun yang ada di hamparan muka bumi ini. Kita masih dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan kembali untuk memakmurkan masjid, memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah, yang Allah pastikan bahwasanya innama ya'muru masajid man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah adalah orang-orang yang dipastikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bersama orang-orang baik berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi, di waktu subuh, sebagaimana yang kita tahu, seorang Hasanul Basri pernah menjelaskan kenapa udara di waktu subuh itu begitu nyaman, karena dia tidak pernah tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Dia tidak akan pernah bercampur dengan nafasnya orang-orang munafik, karena orang-orang munafik begitu berat untuk bangun di waktu subuh mengerjakan ibadah sholat subuh. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah kita kembali mengkaji ulang tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika beliau mengerjakan ibadah sholat. Kita hanya ambil mungkin di kesempatan pagi hari ini dua sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengerjakan ibadah sholat. Yang pertama adalah doa iftitah. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi. Doa iftitah ini adalah salah satu sunnah yang hukumnya muakkad, sangat diperintahkan. Satu bacaan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, yang itu hukumnya sunnah di dalam ibadah sholat, diantaranya adalah doa iftitah. Dan ini terlihat bagaimana ragam macam doa iftitah yang pernah diajarkan dan disampaikan Nabi. Para ulama hadis itu menyebutkan ada 12 model macam doa iftitah yang pernah dipraktekkan, diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya jumlah ragam doa iftitah yang pernah diajarkan Nabi, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Iftitah itu hanya tidak berlaku di keadaan yang pertama ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Iftitah tidak disyariatkan pada saat kita melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, kata para ulama, iftitah tidak berlaku kapan? Ketika kita mendapatkan imam sudah hampir ruku, atau seorang imam sudah membaca surat atau ayat yang kita kenal betul bahwasanya surat atau ayat tersebut adalah surat yang dia hampir ruku. Sehingga kalau kita paksakan iftitah sementara kita dalam keadaan terlambat, maka kita tidak sempat membaca surat Al-Fatihah. Di kondisi yang demikian, mau tidak mau iftitah itu ditinggalkan.
Kita langsung membaca surat Al-Fatihah. Di luar dari dua keadaan ini, maka iftitah itu berlaku, baik sholat sunnah yang kita kerjakan. Bahkan sholat sunnah iftitah yang kita kenal dalam banyak hadis Rasul, yang keluar dari Abu Hurairah, keluar dari Anas ibnu Malik, keluar dari Abi Dzar Al-Ghifari, keluar dari Mu'ad ibnu Jabal, yang menjelaskan bahwasanya Nabi sebelum melaksanakan sholatul lail, tahajud, di beberapa periwayatan Nabi mengerjakan sholat iftitah, sholat pemanasan. Sholat iftitah yang dikerjakan Nabi ketika beliau sebelum melaksanakan qiyamul lail, tahajud, maka itu pun tetap dimasukkan doa iftitah. Padahal kita tahu bahwasanya sholat iftitah adalah sholat yang sangat pendek. Saking pendeknya sholat iftitah, tidak berlaku surat ataupun ayat. Dia hanya berlaku adalah pada bacaan suratul Fatihah. Saking diperintahkannya yang namanya doa iftitah. Jadi semua sholat-sholat sunnah selain sholat jenazah sebagaimana yang kita tahu, maka iftitah berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau pernah meriwayatkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kabbar fi shalah, setiap beliau bertakbir untuk melaksanakan salat, sakata hunayyah. Kata Abu Hurairah, Nabi setiap takbir Allahu Akbar, yang dilakukan Nabi dulu adalah sakata hunayyah. Beliau diam sesaat, kata Abu Hurairah. Maka sikap diamnya Nabi setiap selesai beliau takbir, saya tanyakan, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, lima sakata saktatan hunayyah qabla al-qiraah. Ya Rasulullah, kenapa engkau diam setelah engkau takbiratul ihram? Kenapa engkau diam ya Rasulullah sebelum engkau membaca surat Al-Fatihah? Famadza taqul, apa yang kau baca ya Rasulullah? Maka kata Nabi, aqulu Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad dans. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wasalji wal bard. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya setiap takbir, kemudian saya diam dulu sesaat, kata Nabi. Yang saya baca dan yang saya rutinkan, kata Nabi, saya membaca Allahumma ba'id baini sampai akhir. Dan ini dalil, kata para ulama, bahwasanya iftitah yang berlaku, yang paling sering dibaca Nabi SAW di sholat yang 5 waktu ada pada kalimat Allahumma ba'id baini. Para ulama hadis kemudian menjelaskan 12 model macam doa iftitah yang pernah diajarkan Rasul SAW. Kalau kita bicara kualitas hadis, maka hadis yang paling sahih adalah hadis yang keluar dari Bukhari Muslim yang meriwayatkan berkaitan dengan kalimat Allahumma ba'id baini. 12 macam yang diajarkan Nabi itu ada kalimat Allahumma ba'id baini, ada yang ini wajhatu, ada juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Dan kita tahu ada iftitah yang pendek seperti misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, yang hadis ini keluar dari Abdullah ibnu Umar. Satu hari, kata Abdullah ibnu Umar, kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada kami, kata Abdullah ibnu Umar, wallahi laqad futiha bab min abwabis sama. Demi Allah, kata Rasulullah, sekarang ini terbuka pintu langit. Sekarang terbuka pintu langit. Maka kata Nabi, siapapun tadi ketika sholat dia baca kalimat Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, maka pintu langit yang terbuka tersebut benar-benar diperuntukkan untuk orang tersebut. Maka Rasul bertanya kepada kami, kata Abdullah ibnu Umar, siapa yang membaca kalimat tadi? Ada sahabat Nabi menyatakan, saya ya Rasulullah. Maka kata Abdullah ibnu Umar, mulai saat itu saya tidak pernah meninggalkan kalimat Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini salah satu doa iftitah yang pendek. Ada doa iftitah yang lain yang juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik menceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika berkumpul bersama kami, beliau berkata, kata Anas ibnu Malik,
Barang siapa yang membaca kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih yatadabbaruna isna asyral malakan yarfa'una ila Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, kata Nabi, yang membaca kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka sungguh, kata Rasulullah, 12 malaikat berebut untuk mengambil keberkahan kalimat tadi yang mereka sampaikan kepada Allah, agar mereka adalah orang-orang yang pertama, agar mereka adalah malaikat yang pertama yang menyampaikan kepada Allah, sehingga orang yang membaca kalimat tadi, kata Nabi, dia mendapatkan keberkahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim pada jalur Anas ibnu Malik. Ini diantara model-model iftitah yang diajarkan Rasul. Jadi yang ulun maksud adalah kita yang saban hari itu sholat yang 5 waktu, kemudian sholat sunnah, idealnya kita tidak terbatas hanya pada satu bacaan doa iftitah, tidak terbatas hanya di kalimat Allahumma ba'id baini, tidak hanya terbatas dengan kalimat ini wajhatu, karena ada 12 model iftitah yang pernah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama itu menyebutkan paling tidak orang-orang yang mengerjakan salat dia punya hafalan doa iftitah itu minimal 2 atau 3 model iftitah. Paling tidak kita punya hafalan 2 atau 3 model iftitah. Kenapa? Karena boleh jadi pada saat kita mengerjakan salat, waktu kita sempit untuk membaca doa iftitah, dalam artian kita tidak punya waktu yang panjang, maka pilihlah iftitah yang pendek. Seperti misalnya Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Bayangkan kalimat ini, kata Nabi SAW, menjadikan terbukanya pintu langit dan orang tersebut mudah untuk mendapatkan keberkahan. Kita misalnya masuk masjid. Pada saat kita masuk masjid, kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid yang kita lakukan, kita boleh memilih iftitah yang pendek saja. Karena zahir hadis Nabi ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan yang menceritakan dengan kalimat Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya dan seterusnya, kalimat ini banyak dipakai Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat-salat yang 5 waktu. Pada salat-salat yang 5 waktu. Dalilnya apa? Abu Hurairah memperhatikan, ya Rasulullah, lima sakta saktatan hunayyah qabla al-qiraah. Ya Rasulullah, saya perhatikan salat engkau sebelum engkau membaca surat Al-Fatihah, kenapa engkau diam dulu ya Rasul? Maka keluarlah pernyataan Nabi, saya membaca Allahumma ba'id baini. Ini dalil bahwasanya ketika itu terjadi pada salat yang 5 waktu, karena Abu Hurairah menyebutkan, saya perhatikan salat engkau ya Rasul, engkau diam dulu sesaat. Artinya apa? Ini terjadi pada salat yang 5 waktu. Sehingga mayoritas ulama menyebutkan kalimat Allahumma ba'id baini itu yang paling tepat itu ditempatkan di salat yang 5 waktu. Sementara kalimat iftitah yang lain, khususnya iftitah yang pendek, dia bisa tempatkan di salat-salat sunnah. Sebagaimana yang cerita Abdullah ibnu Umar, cerita Anas ibnu Malik ketika kami berkumpul bersama Rasul. Kemudian Nabi menyatakan, siapa tadi yang membaca kalimat ini? Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi pada salat-salat sunnah, kata para ulama. Karena ketika kami berkumpul, karena bahasa hadisnya kami berkumpul, bukan bahasa hadisnya adalah ketika kami selesai sholat. Kalau kalimatnya kami selesai sholat, maka boleh jadi Allah akbar kabira atau alhamdulillah hamdan katsiran itu terjadi di sholat yang 5 waktu. Tapi hadis Nabi menjelaskan ketika kami berkumpul bersama Rasul, maka Rasul menyebutkan fa wallahi laqad futiha bab min abwabis sama. Demi Allah, kata Rasul, telah terbuka pintu-pintu langit. Ini menunjukkan, kata para ulama hadis, ketika itu terjadi pada salat sunnah. Yang sebenarnya iftitah yang 12 model atau 12 macam tersebut kita bebas untuk menempatkan dimanapun. Tapi salat-salat yang 5 waktu, maka hendaknya kita konsen pada iftitah yang paling kita hafal, yang paling kita kuasai. Mungkin sebagian kita menguasai ini wajhatu, silahkan dengan kalimat tadi. Sebagian kita mungkin dengan kalimat Allahumma ba'id baini, sebagaimana hadis yang keluar pada Bukhari Muslim. Iftitah yang pendek tadi sekali lagi itu perlu untuk kita hafal. Ada yang Allahu akbar kabira tadi, ada yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Kalau sebahagian kita sudah hafal misalnya i'tidal Rabbana walakal ham, kemudian ada yang menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka kalau di iftitah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tinggal ditambah alhamdulillahnya aja lagi. Kita tahu ketika kita i'tidal Rabbana walakal ham, ada sunnah yang disunnahkan Nabi untuk membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau mil'us samawat dan seterusnya. Kalau kita sudah hafal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka iftitah itu dimasukkan kalimatnya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang kalimat ini kata Nabi kalau dibaca itu berebut 12 malaikat. Untuk apa? Untuk mengambil kalimat-kalimat tadi dan disampaikan kepada Allah, agar orang yang membaca kalimat ini segera cepat langsung diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi iftitah ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia hukumnya sunnah, yang kalau seandainya memang iftitah itu tertinggal pun sholatnya tetap dihukumi sah. Jadi iftitah itu berlaku dari semua sholat-sholat sunnah kita kecuali sholat jenazah, atau kecuali dalam kondisi sekali lagi kita dalam keadaan terlambat, kita dapatkan imam sudah baca surat atau baca ayat dan kita kenal ini bacanya pendek, maka iftitah ketika itu boleh jadi kita tinggalkan untuk menyempatkan diri untuk membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua yang tidak pernah ditinggalkan Nabi di dalam salat beliau, yang itu hukumnya sunnah, adalah membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Ini tidak pernah ditinggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau kita tidak membaca surat ataupun ayat, selama kita baca Al-Fatihah salat kita sah. Tapi bacaan surat atau ayat ini tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama Nabi tidak pernah meninggalkan bacaan surat dan ayat setelah Al-Fatihah. Baik subuh, maghrib, isya, yang itu salatnya jahriyah, Nabi tidak pernah meninggalkan surat atau ayat di 2 rakaat yang pertama. Zuhur ataupun asar tidak pernah ditinggalkan Nabi di 2 rakaat pertama. Tapi di 2 rakaat terakhir, maka mohon maaf tidak ada bacaan surat ataupun ayat setelah Al-Fatihah. Bacaan surat dan ayat setelah Al-Fatihah itu hanya berlaku di 2 rakaat awal. Di 2 rakaat akhir, rakaat ketiga dan rakaat keempat, baik itu maghrib, baik itu isya di 3 dan 4, zuhur dan asar di 3 dan 4, tidak ada sunnah untuk membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Jadi membaca surat dan ayat itu hanya berlaku di 2 rakaat awal, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qara'a bi awalaini qira'ah. Nabi membaca di 2 rakaat awal saja dan boleh membaca surat ataupun ayat. Dan Nabi tidak membaca di 2 rakaat akhir, rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Makmum itu hanya diperintahkan untuk membaca surat dan ayat di 2 rakaat awal pada sholat sir, sholat zuhur ataupun sholat asar. Sementara sholat yang sifatnya jahriyah, yang disuarakan, baik subuh, maghrib ataupun isya, maka bacaan surat dan ayat itu hanya berlaku untuk imam, tidak untuk makmum. Sebagaimana hadis dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala an, satu hari kata Ubadah ibnu Samit, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh. Fasaqalat alaihi al-qira'ah. Falamma qala min as-salati qala alaihi salatu wassalam la'allakum taqra'una khalfa imamakum. Qulna na'am ya Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam la taqra'u illa bi Fatihatil kitab wa man lam yaqra bi Fatihatil kitab fa hiya khidajun. Kata Ubadah ibnu Samit, satu hari kami sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami mengerjakan sholat subuh bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saqulat alaihil qira'ah. Ketika itu terlihat Nabi begitu berat untuk membaca, seakan-akan ada yang mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai sholat, Nabi berkata kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamakum. Apakah ada orang di belakang saya yang ikut membaca bacaan tadi, kata Nabi? Apakah ada orang yang mengikuti bacaan aku? Kata sahabat, benar ya Rasulullah, kami mengikuti bacaan engkau. Kata Nabi, jangan engkau baca apapun di belakang imam illa bi Fatihatil kitab,
kecuali hanya surat Al-Fatihah, maka barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, salatnya rusak, salatnya rusak, salatnya rusak, kata Nabi. Ini dalil kata para ulama makmum jamaah, ketika kita mengerjakan salat yang sifatnya jahriyah, disuarakan, kita tidak diperkenankan untuk mengikuti bacaan imam yang berkaitan dengan surat atau ayat. Adapun Al-Fatihah, maka ini sebuah kelaziman. Contoh misalnya imam membaca surat dan kita hafal bacaan tadi, kemudian kita ikuti bacaan tersebut, apakah ini boleh? Ini hukumnya makruh. Karena kelaziman makmum hanya mendengarkan bacaan yang dibaca oleh imam agar la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Berbeda dengan Al-Fatihah, kita memang dilazimkan untuk membaca. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya bacaan surat ataupun ayat yang itu salatnya jahriyah, disuarakan, hanya berlaku untuk imam, bukan untuk makmum. Adapun bacaan surat ataupun ayat di salat yang sifatnya sir, zuhur dan asar, maka itu disunnahkan bagi imam ataupun makmum untuk membaca surat ataupun ayat, dan bacaan surat dan ayat itu hanya di 2 rakaat awal. Rakaat ketiga dan rakaat keempat hanya mencukupkan membaca surat Al-Fatihah baik imam ataupun makmum. Salat zuhur misalnya, rakaat ketiga hanya baca Al-Fatihah, begitupun juga rakaat keempat, karena kaedahnya adalah rakaat pertama dia harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua, dan rakaat ketiga dan keempat tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Untuk agar rakaat ketiga dan keempat tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua, maka tidak diperkenankan untuk membaca surat dan ayat kecuali hanya surat Al-Fatihah, karena bacaan surat dan ayat itu hanya di 2 rakaat awal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.